Terima kasih, Pak. Oke. Oke ya, kita sekarang masuk ke penilaian mesin itu apa sih? Sebelum ke situ kita bicara definisi dulu nih. Ya. Kalau istilah mesin dan peralatan ya, banyak definisi di luar, tapi saya ambil dari beberapa literatur. Yang pertama kita belajar sebut dengan istilah plant and machinery. Plant itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia ini apa artinya? Pabrik gitu kan ya. Plant itu kan pabrik. Machinery berarti mesinnya. Ya seperti itu. Nah, kenapa ini yang dipakai? Karena ini yang muncul di dalam International Version Standard dan ada yang diatur di dalam standar akuntansi keuangan. Istilahnya ini, plant and machinery. Bagian dari salah satu aset. Ya, seperti itu. Nah, yang mungkin pernah saya sampaikan, ya, bahwa penilaian itu berangkat dari akuntansi. Penilaian itu berangkat dari pencatatan yang ada di dalam laporan keuangan. Ya, seperti itu. Jadi kalau dalam laporan keuangan menyatakan plant and machinery, ini yang kita pakai rumusan ini. Ini contohnya. Nah, kalau kita belajar definisi plant and machinery ini, ada pendapat dari Chris Derry dan seterusnya. Di sini diartikan adalah can be brought as the fixed asset as of a company. Jadi nah, jadi kita bicara penilaian mesin dan peralatan itu sebenarnya kepentingannya adalah karena dia merupakan bagian dari aset tetap dari sebuah perusahaan. Penilaian mesin berkembang karena itu salah satu dari aset perusahaan. Dan itu perlu dinilai, makanya berkembang penilaian mesin. Ya, bagian dari aset perusahaan other than land and building, berarti selain tanah dan bangunan. Anda sudah belajar akuntansi, coba dibuka di dalam neraca atau laporan posisi keuangan ada tempatnya aset, ada tempatnya liabilitas dan ekuitas. Buka lagi ya neraca. Di dalam aset ada apa aja di situ? Ada aset lancar, ada aset tidak lancar atau aset tetap atau fixed asset. Aset lancar ada kas, ada piutang, ada persediaan dan sebagainya. Setelah itu ada aset tidak lancar atau aset tetap. Apa yang ada di dalamnya? Ada tanah, ada bangunan, ada yang lain-lain. Nah, yang lain-lain itu berarti ini semua. Ya. Yang lain-lain berarti ini semua. Ya, bagian dari situ. Berarti apa di dalamnya? Bisa termasuk motor vehicle, bisa termasuk mobile plant, berarti pabrik yang bisa dipindah-pindahkan. Bisa juga termasuk kapal, lokomotif, aeroplane, pesawat, dan similar asset which are patently not physically fixed will normally be considered to be plant and machinery. Ya, jadi yang sejenis dengan itu, ya, are patently not physically fixed. Ya, mungkin secara fisik kelihatannya dia bukan aset tetap. Tapi kalau dia selain tanah dan bangunan, masuk dalam kategori plant and machinery semua. Ini salah satu pendapat dari Chris Derry. Terus ada lagi di dalam International Version Standard. Mesin dan peralatan tadi menggunakan istilah items of plant and equipment. Makanya mata kuliah kita namanya penilaian mesin dan peralatan. Mata kuliah kita. Kalau diartikan secara umum, ini sebenarnya pabrik dan peralatan. Loh, mesinnya yang mana, Pak? Di IVS ya. Makanya pada saat kita nyusun mata kuliah ini, kita sepakati aja pakai istilah mesin dan peralatan. Kalau dicari di rumusan di luar negeri, di best practice, istilahnya macam-macam. Ada yang pakai istilah plant and machinery, ada yang pakai istilah plant and equipment. Ya, seperti itu. Nah, itu rujukan referensi. Tapi untuk Indonesia istilah ini kita simpelkan pakai mesin dan peralatan. Ya. Nah, yang namanya plant and equipment which may sometimes be categorized
a type of personal property, merupakan bagian dari personal property. A tangible asset, ini merupakan aset berwujud that are usually held by an entity for use in the manufacturing or production or supply of goods or services. Jadi merupakan aset berwujud yang biasanya dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk proses manufaktur, memproduksi suatu barang, untuk proses produksi, ya, untuk supply of goods or services, barang atau jasa. Termasuk for rental by others, atau untuk disewakan, atau for administrative purposes, untuk kepentingan administrasi, and that are expected to be used over a period of time, yang nanti diharapkan bisa dipakai dalam periode over periode of, berarti lebih dari satu periode. Yang namanya akuntansi, laporan keuangan itu periodenya 1 tahun. Nah, karena ini isinya over a period, berarti dia bicara lebih dari 1 tahun. Makanya masuk kategori aset tetap atau aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu berarti apa? Aset yang umur ekonominya lebih dari 1 tahun. Kalau aset lancar, dia di bawah 1 tahun. Ya, itu istilahnya ini. Nah, kalau mau kita simpulkan dari beberapa istilah-istilah tadi, ini yang kita kutip nih, kita pakai istilah di dalam SPI. Mesin dan peralatan adalah aset berwujud selain dari realty. Kemarin kita udah belajar properti residensial, realty. Ya, konsep real property kemarin kita udah belajar. Ya, apa sih real property kemarin? Anda buka-buka lagi ya, yang PPR kemarin. Di mana aset yang dimiliki untuk digunakan dalam suatu produksi yang berkelanjutan, termasuk bangunan khusus, mesin, mesinnya ini bisa individual atau sekumpulan mesin, atau perlengkapan dagang, termasuk pengembangan dan penambahannya oleh si penyewa, dan kategori aset lainnya aset jenis. Jadi yang namanya mesin dan peralatan ini, semua yang digunakan dalam suatu proses produksi yang ada dalam satu entitas atau satu perusahaan. Termasuk kalau ada bangunan khusus yang nggak masuk ke dalam kategori bangunan, tapi seperti bangunan. Kayak gimana sih bangunan khusus? Bayangin aja. Nah, ini contoh bangunan khusus. Ya, ini didesain khusus. Didesain khusus nih. Bukan bangunan yang umum kita temui di lapangan. Ya, ini contoh apa sih Pak? Ini buat Anda yang pernah jalan-jalan ke Bali lewat Probolinggo, ini pasti tahu. Ini saya pernah kunjungi tahun 2011. Ini PLTU Python. Di dalamnya mesinnya kayak begini. Bayangkan kalau Anda dapat tugas menilai seperti ini. Gimana caranya Pak? Bulat ini Pak di dalamnya Pak. Rumit ini. Tapi nanti itu suatu saat Anda akan ketemu nih, dapat penugasan seperti ini. Baik untuk di DJKN maupun di DJP. Kenapa DJKN? Karena ini bisa jadi aset negara. Maka perlu dinilai oleh DJKN. Kalau DJP gimana? Bisa jadi ini asetnya wajib pajak. Itu perlu dinilai. Karena dijual dan sebagainya oleh wajib pajak. Makanya perlu dinilai. Ya, seperti itu. Nah, ini Anda bayangin aja lah. Kalau Anda ketemu yang seperti ini. Ya. Nah, ini semua digunakan dalam proses produksi yang tadi. Digunakan dalam proses produksi. Ini soal produksi. Mesin dan peralatan juga bisa merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh suatu entitas untuk digunakan dalam proses produksi atau penjadian barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain dan atau untuk tujuan administratif dan dapat digunakan untuk selama beda satu periode. Jadi ini yang ada di SPI, ini SPI ya, Anda buka lagi SPI. Pengertian ini mengutip IVS 2017. Jadi SPI itu rujukannya ke sini. IVS 2017. Makanya diartikan seperti ini karena merujuk ke IVS 2017. Oke. Itu bicara definisi. Berikutnya kita bicara kategori. Ya.
kategori mesin dan peralatan sebenarnya ada 3, yaitu pertama plant atau istilah kita pabrik. Ya, jangan bayangin pabrik itu bangunannya ya, tapi kita bicara mesin yang ada. Ini istilahnya plant. Kalau dalam akuntansi ini disebut dengan plant. Ya, kalau di dalam pengertian Indonesia plant disebut pabrik sebenarnya. Tapi kalau kita melihat pabrik modelnya kayak bangunan, padahal bukan itu sebenarnya. Jadi istilah umum dalam percakapan kita sehari-hari, ngomong pabrik dan sebagainya, tolong itu dibedakan dengan konsep yang ada dalam akuntansi, biar Anda nggak tercampur-campur nih. Penilaian itu berangkat dari akuntansi. Jadi kalau ngomong plan, memandangnya sebagai pabrik, bukan kayak kita ngobrol misalnya tentang pabrik apa gitu ya, misalnya. Itu beda. Ya, seperti itu. Itu kategori yang pertama. Apa itu plan? Ini merupakan aset yang tergabung atau melekat tak terpisahkan dengan aset lainnya dan dapat meliputi bangunan khusus, mesin, dan peralatan. Jadi kalau bicara plan, ini gabungan atas semua mesin termasuk bangunan dan peralatan di dalamnya. Bangunan khusus. Ya kayak gini. Ini plan. Kalau dalam pencatatan akuntansi, ini disebut dengan plan. Ini bukan machinery. Kalau di atas di akuntansi. Itu gambarannya. Sedangkan mesin itu sendiri, kalau istilah kita machinery, ini bisa mesin individual atau sekumpulan mesin. Mesin merupakan satu perangkat yang digunakan untuk suatu proses tertentu dalam kaitannya dengan suatu operasi perusahaan atau bisnis. Jadi kalau kita bicara mesin, kaitan dengan operasional perusahaan itu aja. Jadi saya minta Anda buka lagi akuntansi ya, terutama Anda belajar di neraca. Anda buka-buka lagi apa sih yang ada di neraca. Berikutnya kategori yang ketiga adalah peralatan atau equipment. Ini aset lain yang digunakan untuk membantu operasi perusahaan atau bisnis. Ya, jadi kalau ada aset lain yang di luar dari mesin yang besar-besar, itu masuk dalam kategori equipment, selama fungsinya untuk membantu operasional perusahaan. Masuk kategori equipment. Ya, ini bicara kategorinya. Sekarang kita lihat dari sisi karakteristik. Mesin dan peralatan secara garis besar dapat diartikan sebagai seperangkat peralatan lengkap dengan instalasi serta perlengkapan pendukungnya yang diperlukan untuk dapat beroperasi di dalam suatu kegiatan industri. Adanya mesin dan peralatan ini bisa digunakan untuk menghasilkan suatu produk sesuai dengan fungsinya seperti yang direncanakan. Anda bayangkan seperti ini. Dia menghasilkan produk enggak? Iya. Apa produknya dia? Listrik. Di mana listriknya tadi dijual kemana? Ke PLN. Nanti PLN yang distribusikan kepada pelanggan. Jadi ada produk yang dihasilkan. Anda bayangkan misalnya Anda menilai mesin miliknya Toyota Astra Motor. Apa produknya? Mobil. Jadi kalau kita bicara neracanya Toyota Astra Motor, dia punya perakitan mobil, ada mesin-mesinnya. Ya. Tapi produknya mobil itu sebenarnya juga bagian dari mesin, tapi untuk dicatat di catatannya si konsumen yang beli mobil tadi, contohnya seperti itu. Ya, jadi ini gambar terkait dengan karakteristik mesin. Prinsipnya dia digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, yang namanya mesin dan peralatan tadi, kalian merupakan bisa individu, bisa gabungan, ya bisa dalam satu perangkat, maka mesin tadi dapat merupakan unit yang beroperasi tersendiri maupun tergabung dengan unit lain yang secara bersama-sama membentuk sebuah kesatuan sarana produksi termasuk peralatan-peralatan yang terpasang tetap maupun yang dapat dipindahkan. Ya, di dalam ini ada yang tergabung. Tapi kalau kita bicara PLTU, di luarnya ada juga mesin yang berdiri sendiri. Contohnya kayak gini. Ini kan berdiri sendiri ya, mesin yang di sini. Tapi semuanya akan digunakan dalam satu kesatuan untuk kepentingan apa? Menghasilkan suatu produksi. Suatu produk. Apa produk di sini? Listrik misalnya. Seperti itu.
Itu gambaran terkait dengan karakteristiknya ya. Maka karena bayangkan, ya, sekali lagi nih, karena memang kita nggak praktek di lapangan, hanya bisa bayangkan. Berarti mesin tadi kan banyak modelnya, Pak. Iya, makanya banyak aneka ragam jenis model, tipe, seri, dan sebagainya. Dan itu punya karakteristik masing-masing berbeda. Maka penilaian mesin juga menjadi sangat kompleks. Kenapa kompleks? Karena bayangkan Anda di sini nih. Kalau ini diurai, bisa jadi ada 1000 item mesin di dalamnya. Kalau ini diurai. Bayangkan ya, ini diurai satu-satu, bisa jadi ada 1000 item mesin. Dari 1000 item mesin dirangkai jadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu produk. Makanya agak rumit. Ya, dan sangat kompleks. Sehingga seorang penilai kalau melakukan penilaian mesin, dia harus paham, punya pengetahuan tentang teknologi mesinnya sendiri atau engineering, berarti paham terkait dengan teknologinya ini. Terus yang kedua, dia juga harus paham tentang produk yang dihasilkan, bukan hanya pada ilmu atau metode penilaiannya saja. Sampai contoh ini kan. Seorang penilai mesin harus paham engineering-nya. Apa sih mesin di dalam sini? Di samping paham engineering-nya, paham produknya. Produknya apa nih? Listrik. Anda bayangkan, sekali lagi ini lebih banyak bayangkan. Ya, ini ada mesin yang rumit, kita paham nih secara engineering, contohnya. Tapi produk yang dihasilkan dalam bentuk listrik ternyata listriknya nggak laku. Atau harga listrik lagi turun. Paham ya? Lagi turun harga listrik. Kesimpulan kita apa? Mesin ini kira-kira nilainya optimal atau tidak? Mahal atau mungkin nggak mahal kira-kira? Kalau kita paham produknya, oh produknya ini sekarang harga listrik lagi turun, sama kata pemerintah ditekan, nggak boleh mahal-mahal. Berarti apa kesimpulannya? Mesin ini mungkin nilainya nggak optimal. Tapi kalau produk dari ini harga jualnya mahal, sehingga si perusahaan ini punya untung besar, kira-kira kita bicara logika nih, mesin ini nilainya mahal nggak? Saya bawa Anda ke sisi logika dulu nih, sebelum kita bicara penilaiannya. Anda kalau datang ke sebuah perusahaan, menilai mesin seperti ini, secara umum Anda sudah bisa berkesimpulan, oh ini nilainya mahal. Kenapa mahal? Karena itu produk listriknya dijual kepada konsumen mahal. Ya, seperti itu. Anda bayangkan Anda menilai pabrik perakitan mobil punyanya Toyota Astra Motor. Anda datang nih ke perusahaannya, ke pabriknya, Anda lihat perakitan mobil dan sebagainya, terus Anda bisa mengambil kesimpulan kira-kira nilainya mesin Astra Motor tadi mahal atau tidak dari mana? Kalau dari produk mobil yang dihasilkan itu laku di pasaran, betul nggak? Paham ya? Gambarannya seperti itu. Tapi kalau nggak laku mobil tadi, secanggih apapun mesinnya, semewah apapun, sebagus apapun, kira-kira nilainya mahal nggak? Paham maksud saya ya? Makanya seorang penilai harus paham engineering-nya ini, belajar terkait dengan apa sih mesin dalam sini, plus harus paham juga tentang produk yang dihasilkannya. Harus paham produk yang dihasilkannya. Bukan hanya pada metode atau ilmu penilaiannya saja. Nah, bicara produk yang dihasilkan, maka Anda belajar teori makro dan mikroekonomi, betul nggak? Mobil itu laku kalau makro dan mikroekonomi Indonesia lagi bagus, betul nggak? Oh, lagi tidak resesi, ya pendapatan masyarakat lagi tinggi, pendapatan per kapita sedang tinggi dan sebagainya. Karena pendapatan per kapita tinggi, maka banyak orang beli mobil. Betul ya? Ini saya bawa Anda ke logika dulu nih.
karena pendapatan per kapita tinggi, banyak orang beli mobil, dan mobilnya Toyota tadi laku, berarti kesimpulannya nilai mesin pabrik perakitan Toyota itu pasti mahal. Makanya Anda belajar teori makroekonomi. Karena kita belajar produknya. Ya, seperti itu. Itu gambarannya ya. Seperti itu. Berikutnya di karakteristik berikutnya, ya, mesin dan peralatan termasuk golongan personal property. Personal ya. Mari kita udah bicara real property, personal property dan seterusnya. Mesin dan peralatan punya personal value, artinya punya nilai khusus bagi personal tertentu yang mungkin berbeda dengan nilai pasarnya, oleh karena ada hubungan atau kepentingan tertentu, sehingga bisa jadi mesin tadi akan punya nilai tinggi buat si pemilik, namun tidak punya nilai bagi pihak yang tidak dapat memanfaatkannya. Kalau kita bicara nilai mesin pabrik Toyota Astra Motor buat si pemilik, itu nilainya tinggi. Kenapa? Karena bisa menghasilkan produk yang bisa dijual, dan itu laku mahal, bisa produk mobil dan sebagainya. Tapi buat orang lain yang tidak bisa memanfaatkan mesin tadi, maka nilai mesin tadi sebenarnya nilainya tidak akan terlalu tinggi. Ya. Nah, karena di sini mesin dan peralatan termasuk sebagai aset investasi atau investment property yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan. Ya, itu gambar terkait dengan mesin. Mesin dan peralatan merupakan bagian dari suatu usaha yang berjalan atau ongoing concern. Dengan demikian, nilainya terkait dengan nilai usahanya atau perusahaannya. Penilaian mesin nanti banyak irisannya, banyak kaitannya dengan penilaian bisnis salah satunya. Dari mana nih? Ya, tadi saya ambil contoh. Nilai mesin punyanya Toyota Astra Motor itu bernilai mahal kalau bisnisnya Astra Motor laris, betul nggak? Maka nilai mesinnya mahal. Tadi makanya ya kan, begitu bisnisnya mobil Toyota laris, berarti secara tidak langsung nilai bisnis atau sahamnya Astra Motor masih naik kan, itu kan ya. Ini contoh. Makanya kita nanti banyak terkait dengan penilaian bisnis salah satunya untuk konteks penilaian mesin ini. Sehingga sebagai seorang penilai mesin, kondisi pasar dari usaha terkait menjadi sangat penting oleh karena punya pengaruh sangat besar terhadap nilai mesin tersebut. Anda sebagai seorang penilai harus paham kondisi pasar dari usahanya Toyota Astra Motor. Berarti kondisi pasar apa nih? Pasar otomotif di Indonesia. Contohnya seperti itu. Kalau Anda menilai mesin miliknya Indofood, berarti Anda harus paham terkait dengan kondisi pasar permian. Mie, kan gitu ya. Atau makanan ringan, produknya Indofood. Kalau banyak orang beli Indomie, berarti mesin Indofood akan mahal. Tapi kalau banyak orang nggak suka Indomie, kira-kira nilai mesinnya mahal nggak? Pasti akan turun. Berarti kalau tidak langsung, ya kayak ngitung sahamnya. Begitu banyak orang beli Indomie, sahamnya naik. Begitu banyak orang nggak mau makan Indomie, sahamnya akan turun. Berarti mesin kan juga sama. Makanya banyak kaitannya antara penilaian mesin dengan penilaian bisnis. Itu gambarannya. Kalau bicara personal property, karena ini personal value buat seseorang, ini contoh aja ya, ada mesin bubut dan sebagainya, termasuk furnitur, pesawat dan sebagainya. Ya, alat berat, ini contoh aja. Ya, seperti itu. Nah, sedikit kita refresh terkait dengan istilah properti. Kita bicara properti dalam arti bermuatan teori ya. Kita tidak bicara properti kalau dalam perbincangan kita sehari-hari dengan orang lain di warung kopi dan sebagainya. Ya, kita secara teori yang disebut properti itu ada beberapa bagian. Ada real property, kemarin yang kita pelajari di PPR, real property, ada tanah bangunan dan pengembangannya. Ada personal property yang hari ini kita pelajari, ada plant and machinery, termasuk vehicle, ya, termasuk nanti kita akan belajar office equipment dan sebagainya. Nah, nanti saya nggak tahu nanti
Kalau yang di penilaian BMN, siapa tahu disuruh juga dapat materi tentang penilaian barang antik. Ya, minta sama dosennya diajari penilaian barang antik. Juga Pak, ya Anda bayangkan yang namanya lukisan di Istana Negara itu kan ke sini nih. Itu harus dinilai buat apa? Biar dicatat jadi asetnya Istana Negara. Makanya harus dinilai lukisannya tadi. Barang ukiran, mungkin patung-patung ya di Istana Negara masuk ke sini semua dan itu harus dinilai. Nanti Anda minta sama dosen Anda yang pegang penilaian BMN minta diajari penilaian barang antik. Ya, seperti itu. Ya, buat apa? Buat bekal Anda. Kalau nanti Anda sudah lulus misalnya penempatan di JKN ataupun penempatan di DJP. Loh, DJP perlu nggak barang antik? Perlu. Kalau ketemu wajib pajak yang punya aset barang antik, kan perlu juga. Ya, seperti itu. Itu bicara kategori tipe ya, personal property. Terus ada tipe bisnis, itu yang kita menilai dengan bisnis, saham, dan seterusnya. Dan nanti ada kepemilikan finansial. Ada time deposit, obligasi, dan sekuritas, dan seterusnya. Nah, buat Anda, yang sekarang D3 penilai, Anda diajar real property. Kenapa real property? Karena kita tahu D3 kita namanya juga penilaian PBB juga. Maka bicara PBB ada tanah dan bangunan. Bumi dan bangunan. Ya, tapi karena kita penilaiannya umum, kita dibekali juga personal property, menilai mesin dan peralatan kendaraan. Ya, dan nanti Anda sedikit dikasih gambaran pengantar penilaian bisnis, sekedar pengantar. Belum terlalu mendetail. Nanti mendetailnya kapan, Pak? Nanti kalau Anda sudah masuk di DJP, ada pelatihan untuk penilaian bisnis. Anda kalau masuk di JKN, nanti ada juga pelatihan tentang penilaian bisnis di JKN. Untuk mengupgrade kemampuan Anda. Tapi untuk D3, cukup sampai di sini dan pengantar. Dan di sini. Karena ini semua diajarkan, D3 nggak cukup. Minimal S1. S1 bisa saja juga nggak cukup. Ya, seperti itu. Itu gambaran terkait dengan tipe-tipe properti. Ya. Berikutnya, properti khusus adalah properti yang oleh karena sifatnya khusus sehingga jarang terjadi transaksi jual beli di pasar terbuka. Ada nggak orang jual beli yang seperti ini nih? Bayangkan. Ada nggak? Nggak ada. Kalaupun ada, bukan ini yang dijual. Apa yang dijual? Sahamnya PT ini, betul nggak? Bukan aset ini yang dijual, bukan mesinnya, tapi sahamnya yang diperjualbelikan. Maka jarang orang jual beli seperti ini. Tapi ada nggak? Bisa jadi ada, tapi jarang sekali. Maka karena dia jarang, maka dia masuk kategori properti khusus karena jarang terjadi transaksi. Kalaupun ada, maka jual beli properti tersebut adalah merupakan bagian dari jual beli properti usaha terkait. Yang tadi bicara yang dibeli sahamnya. Karena merupakan khusus bisa karena jarang transaksinya, bisa juga khusus karena berasal dari sisi konstruksinya, tata letaknya, ukurannya, rancangan atau lokasi ini yang sifatnya khusus. Ya, seperti itu. Itu masuk dalam kategori properti khusus. Mesin juga dapat dikategorikan sebagai objek khusus karena tidak ada pasar jenis, ya, atau dia punya sifat-sifat khusus. Apa aja sifat khusus? Antara lain, mesin dirancang khusus dalam kaitan lokasi. Terkadang dalam satu negara hanya ada satu macam mesin. Ya, contoh nih, pabrik atau mesin pengolahan aluminium di Indonesia ada berapa kira-kira? Di Indonesia yang saya tahu hanya ada satu, punyanya PT Inalum, yang orang Sumut pasti tahu di daerah Asahan. Ya, dalam di Indonesia belum ada pabrik aluminium yang lain. Hanya ada satu. Mesinnya unik khusus, didesain hanya untuk Inalum. Ya, seperti itu. Maka mesin di sana masuk kategori objek khusus.
atau mesin yang telah mengalami modifikasi tertentu. Nah, karena ini jarang transaksi atau sifat pasar mesin bersifat inaktif, jarang transaksi, sehingga sumber informasi sering kali terbatas. Yang rumah saja kadang di tempat saya jarang orang jual beli, apalagi mesin yang terbatas. Berikutnya dia khusus karena mesin tadi kebanyakan diproduksi di luar negeri. Sehingga sering kali ditemukan kesulitan untuk mengetahui pas harga barunya, apalagi kalau mesin impor yang dinilai murah mesin impor sudah dalam kondisi bekas pakai. Bayangkan kalau kita menilai ini yang di dalamnya sini, contoh ya, Anda kalau menilai PLTU gitu ya, yang paling mahal itu apa sih? Turbin generatornya paling mahal, bisa sampai jutaan dolar satu unit. Dan itu di Indonesia belum ada yang jual. Belinya dari luar negeri. Kalau yang terkenal punyanya Amerika, General Electric. Sekarang yang produk Cina udah banyak dan sudah mulai kalah dengan produk Amerika atau Eropa, sudah mulai kelihatan. Ya seperti itu. Indonesia belum ada yang bisa bikin turbin generator yang untuk kapasitas besar. Produk dari luar negeri. Makanya itu punya kesulitan tersendiri. Ya seperti itu. Karena jarang penjualan di pasar bebas, maka untuk tujuan penilaian apapun, properti khusus boleh tidak dinyatakan dalam nilai pasar. Tetapi dalam nilai selain nilai pasar, seperti halnya menggunakan istilah biaya pengganti terdepresiasi atau istilahnya DRC. DRC ini singkatan dari Depreciated Replacement Cost. Jadi yang namanya menilai ini, kita mungkin nggak dapat nih nilai pasarnya, tapi nilai dalam bentuk DRC. Kenapa nggak ada nilai pasarnya? Karena tidak aktif pasarnya, jarang orang jual beli. Ya seperti itu. Itu gambaran terkait dengan peran mesin. Nah, karena peran mesin ini tujuan bisa untuk nilai pasar atau nilai bukan nilai selain nilai pasar, maka dasar nilainya juga tergantung pada tujuan penilaian. Dasar nilai bisa dibedakan dari jenis aset yang dinilai, pendekatan digunakan, atau keadaan aktual, atau setiap asumsi tambahan. Ya, jadi ini beberapa hal yang kita melihat bahwa selain kita jadi nilai pasar, bisa untuk menggunakan nilai selain nilai pasar. Biasanya untuk pencatatan di dalam laporan keuangan itu menggunakan nilai selain nilai pasar. Di dalam laporan keuangan itu bukan nilai pasar ya. Bisa jadi menggunakan nilai selain nilai pasar sebenarnya. Itu terkait dengan dasar nilai. Nah, ini sedikit kita rangkum berdasar standar dari SPI. Nanti Anda baca-baca ya di SPI ya. Sudah dapatkan ya SPI? Sudah nyari-nyari dari cutting kan? Nanti Anda baca-baca. Kalau untuk kepentingan jual beli, ada dasar nilai pasar, nilai hasil bersih, dan seterusnya, itu mengacu di SP 101.3.1 dan seterusnya. Anda nanti baca. Termasuk nanti nilai sisa. Ada juga nanti nilai scrap. Ya, dan seterusnya. Ini untuk kepentingan jual beli. Kalau untuk kepentingan penjaminan hutang, bisa pakai nilai pasar. Kalau untuk kepentingan pelaporan keuangan di dalam neraca, bisa pakai nilai pasar dalam penggunaan ada, atau nilai dalam penggunaan tertentu, atau nilai wajar. DCKN pakai istilah nilai wajar di DCKN. DCKN ya. Seperti itu. DCKN tidak pakai nilai pasar. Jadi aset-aset mesin milik pemerintah yang dicatat dan dinilai oleh DJKN itu menggunakan konsep nilai wajar, bukan nilai pasar. Nanti definisi dan sebagainya Anda bisa baca di SPI. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya ini yang penting ya. Terkait dengan premis dan asumsi ya. Mesin dan peralatan dinilai sebagai satu kesatuan utuh lengkap dengan fondasi, instalasi, dan peralatan pendukung lain di tempat atau in situ. Jadi kalau kita bicara contoh nih, ini ada mesinnya seperti ini. Kita ada premis. Ini dinilai di tempat berarti apa? Tadi sambil contoh ini kan PLTU Python yang dari Probolinggo ya, PLTU Python.
Berarti kalau premisnya dinilai di tempat, berarti ini dinilai di tempat di Python. Ini premis yang pertama. Premis yang pertama. Ya. Jadi dinilai sebagai kesatuan lengkap dengan fondasi. Tadi kan ada fondasinya, termasuk instalasinya dan peralatan pendukung lain di tempat atau istilahnya in situ. In situ ini singkatan dari inside use atau in place, di tempat. Dan merupakan bagian dari bisnis yang berjalan. Berarti bisnisnya apa? Bisnisnya Python ini masih jalan. Kok tahu jalan? Dia masih bisa jual listrik kepada PLN. Ini contoh. Ya, ini premis yang pertama. Premis yang kedua yang kita sebut dengan mesin dan peralatan delay di tempat di Python tadi, contoh ya, sama-sama Python. Tapi asumsinya bahwa bisnisnya dihentikan atau likuidasi. Jadi bayangkan Anda dapat tugas menilai mesin ini di Python, tapi dalam kondisi Python sudah mau ditutup karena mau dilikuidasi, sudah nggak bisa jual listrik lagi ke PLN. Itu premis yang kedua. Padahal sama-sama fisiknya sama seperti ini, tapi beda premis akan beda nilai. Paham ya? Kenapa beda nilai? Karena ini asumsi premisnya, ini bisnisnya berhenti, tidak bisa jual listrik lagi. Tapi fisiknya ya tetap seperti ini, Pak. Ini fisiknya. Modelnya ya tetap seperti ini, tapi premisnya beda. Apa premisnya beda? Yang pertama, bisnisnya jalan, masih bisa jual listrik. Yang kedua, nilainya kan berbeda. Kalau ini premisnya dianggap bisnisnya berhenti. Berarti dia nggak bisa jual listrik. Akan beda nilainya. Padahal sama-sama nilainya di sini, di tempat ini. Paham ya maksudnya ya? Akan beda nilainya. Berikutnya, premis yang ketiga, mesin dan peralatan dinilai sebagai komponen terpisah untuk dipindahkan dari lokasi saat ini. Atau istilahnya ex situ. Ex situ, ex inside use, ex site use. Ya. Jadi bayangkan Anda menilai ini ada di mana nih? Di Python. Anda dapat tugas. Tapi yang memberi tugas Anda seorang klien, dia bilang, saya mau beli mesin itu punyanya Python, tapi itu asumsikan itu kalau dipindah ke pabrik saya yang ada di Madura. Ya, berarti menghitung nilainya sama-sama kita datang ke Python, tapi premis nilainya akan berbeda. Kenapa? Karena ini kita anggap akan kita pindahkan ke Madura. Padahal yang kita lihat barangnya ada di mana? Di Python. Paham ya? Tapi premisnya seakan-akan itu besok akan dipindahkan ke Madura. Nilainya beda lagi. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 hal ya kalau Anda menilai mesin. Ya, sama kayak sekarang saya bicara penilaian kendaraan, mobil aja. Kita bicara in place. Anda menilai Kijang Innova di Jakarta atas Kijang Innova, atau Kijang Innova yang sama, tapi itu seakan-akan adanya di Kalimantan. Pasti akan beda nilainya. Paham ya maksudnya ya? Padahal sama-sama Innova yang kita lihat di Jakarta. Bayangin gini aja, Anda datang kampus TAN, ada mobilnya Pak Direktur. Tahu mobil Pak Direktur? Tahu nggak mobilnya apa? Pak, maaf Pak, izin untuk mengingatkan portal Pak. Oh iya, kurang 5 menit ya. Nah. Oke ya, ini saya kasih contoh aja. Anda bayangkan Anda menilai mobil Pak Direktur. Mobilnya Mazda kalau nggak salah, CX-5. Saya lupa CX-5, CX-9. Mobilnya ada di kampus Bintaro. Kalau bicara in place, berarti mobil itu dinilai di Bintaro. Tapi kalau premis yang ketiga, mobil CX-5 tadi, ex situ. Ex situ apa? Seakan-akan mau ditaruh di Makassar. Yang kita lihat mobilnya di Bintaro. Berapa nilainya? Kalau kita seakan-akan di Makassar, ya pasti akan beda lagi nilainya. Padahal sama-sama kita lihat barangnya di Bintaro. Paham ya maksudnya ya? Jadi akan berbeda nilainya kalau premis asumsinya berbeda. Padahal barangnya sama. Yang kita lihat juga sama. Sama-sama di Bintaro itu mobil.
tapi premis beda, akan beda nilai. Ya, seperti itu. Itu gambaran terkait dengan ini. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Ya, Pak. silakan. Ya. Saya masih bingung yang itu, Pak, yang penilaian mesin itu. Kan tadi Bapak bilang mesin itu bakalan mahal kalau produk yang dihasilkan mesin itu lebih laku gitu, Pak, di pasaran. Nah, jadi itu waktu penilaian mesin ini lebih menitik beratkan manfaat dan kegunaan atau tidaknya produk yang dihasilkan gitu ya, Pak. Saya masih bingung gitu, Pak. Oke. Dua-duanya. Makanya tadi di awal pemahaman tentang mesin itu sendiri, konteks engineering-nya, berarti teknik permesinannya, berarti jeroan mesinnya. Terus yang kedua, atas produk atau jasa yang dihasilkan dari mesin tersebut. Harus paham dua-duanya. Ya. Berarti apa? Kalau kepingin nilai, contoh misalnya, taunya mesin itu mahal dari mana? Oh, produk yang dihasilkan itu laku di pasar. Yang pertama. Bicara faktor di luarnya. Tapi faktor mesin itu sendiri, faktor mesin sendirinya apa? Oh, mesin tadi masih terawat. Servisnya masih rutin. Berarti kan nilainya mahal. Ya. Jadi saling terkait. Ya, seperti itu. Ada produk yang dihasilkan mahal, tapi mesinnya sudah bobrok. Nah, berarti apa? Ya tidak akan optimal juga nilainya. Jadi dua-duanya nih harus ketemu. Ya, seperti itu. Makanya pemahaman atas produk yang dihasilkan itu harus juga dipahami. Ya. Sebagus apapun mesin, bicara kondisi fisik, tapi kalau produk yang dihasilkan tidak maksimal, tidak laku di pasaran, apa kesini? Nilai ini nggak akan optimal. Makanya kayak kita bicara HBU lagi. Mesin pun ada HBU-nya. Ya. HBU-nya apa? Atas produk yang dihasilkan. Optimal nggak produknya dihasilkan? Kalau nggak optimal, berarti mesin tadi belum HBU. Karena belum HBU, maka nilainya nggak mahal. Tapi kalau produk dihasilkan laku di pasaran, perusahaannya untung besar, mesin tadi sudah HBU. Berarti kalau HBU, apa kesimpulannya? Nilai mesin jadi mahal. Ya, seperti itu. Jadi semuanya harus kita pahami. Makanya kita belajar ekonomi. Karena biar tahu terkait dengan kondisi pasarnya. Ya, seperti itu. Terima kasih, Itu Pak. gambaran ya. Jadi makanya Anda belajar makro, ekonomi dan sebagainya, karena Anda harus belajar kondisi itu, produknya. Anda nanti kalau sudah masuk ke penilaian bisnis, Anda juga belajar dari sisi makronya. Dari mana? Ya, taunya saham perusahaan tadi mahal dari mana? Ya dari produk yang dihasilkan. Kalau nggak laku, sahamnya apakah tinggi? Ya nggak tinggi juga. Ya, seperti itu. Itu gambaran kenapa kita harus memahami terkait dengan bicara mesinnya dan produk yang dihasilkan. Sambil contoh, besok kita belajar menilai pesawat. Contoh ya. Hari ini, kalau Anda dapat tugas, tolong nilai pesawatnya milik Lion. Pesawat Lion nih, bisa Boeing 737 seri 800 atau Airbus dan sebagainya. Kita lihat, oh pesawatnya masih bagus, terawat, tapi penumpangnya sedikit. HBU enggak? Loh, kenapa sedikit? Karena sedang pandemi. Berarti nilai mesin akan terkoreksi, tidak akan optimal nilainya. Tapi kalau sedang tidak pandemi, ekonomi lagi bagus, banyak orang bepergian naik pesawat, banyak orang traveling dan sebagainya, maka pesawatnya HBU.
Karena pesawatnya HBU, maka nilainya optimal. Kan itu. Nah, ya, gambarannya ya. Makanya dua hal tadi, pemahaman tentang pesawatnya sendiri. Tadi yang tanya, Pak, apakah saya harus lihat kolongnya, mesin, dan sebagainya sampai kotor-kotor? Ya, berarti kan memahami pesawatnya itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, Anda harus paham produknya. Yang dihasilkan dari pesawat tadi apa? Berarti kalau pesawatnya laku nih, banyak orang traveling. Itu bicara produknya dari pemanfaatan pesawat tadi. Kalau banyak orang traveling, maka nilainya bisa optimal karena HBU. Tapi kalau nggak ada orang traveling karena pandemi, ya karena pandemi, kira-kira nilai pesawat pasti tidak akan optimal. Biarpun pesawatnya masih kondisi prima, ya seperti itu. Itulah bicara nilai pasar. Jadi nilai pasar, sekali lagi, lihat sisi mesinnya, lihat sisi yang di luar mesin itu sendiri. Apa tuh produknya? Kalau bicara produk, dari mesinnya dinilai terkait dengan faktor ekonomi yang ada. Seperti itu. Oke, ini sudah jam 10 ya. Materi yang ada di situ kebanyakan contoh-contoh foto-foto ya, gambar-gambar. Anda bisa